Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari Dewi di Madiun ya. Dewi di Madiun yang bertanya, dok, saya sudah 1 tahun ini operasi dengan stapler tapi muncul lagi, kemudian operasi konvensional tetap muncul lagi ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Dewi di Madiun, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Dewi di Madiun ya, yang operasi konvensional, operasi stapler, kemudian operasi konvensional, kemudian muncul lagi ya. Ini bagaimana penjelasannya ya? Yang saya pertanyakan dulu adalah derajatnya berapa? Derajat 1, 2, 3, atau 4? Katakanlah kalau derajat 2 atau 3 atau 4, maka apa yang harus dilakukan ya? Stapler itu hanya dikerjakan menurut guideline itu untuk derajat 3 dan derajat 4. Derajat 3 yang itu kalau BAB keluar benjolan dan harus dimasukkan, itu menurut guideline-nya Eropa operasi konvensional, bukan stapler yang pertama. Kemudian kalau sesudah operasi konvensional, alternatif pertamanya adalah Halral, bukan stapler ya. Baru alternatif keduanya adalah stapler untuk derajat 3. Terus kalau untuk derajat 4 itu operasi konvensional yang pertama. Yang kedua alternatifnya stapler. Saya tidak tahu Dewi ini derajat 3 atau derajat 4, tetapi itu penjelasan saya. Kemudian apabila derajat 3 dan 4 ini dengan tindakan tadi itu kontraindikasi atau pasiennya menolak, kembali kepada mengikat atau ligation teknik ya. Kalau di Indonesia ada namanya pila. Terus kemudian operasi konvensional, udah stapler, operasi konvensional masih muncul lagi. Kalau seperti ini saya berpikir kemungkinan adalah ketidaktelitian ya. Menurut saya kalau kita melakukan operasi, saya sendiri saya harus melihat 3 anal cushion itu. 3 anal cushion saya keluarkan saat di bius, kemudian saya lihat apakah membesar semua. Kalau membesar semua saya lakukan semuanya ya, supaya tidak kambuh ya. Juga stapler itu komplikasinya banyak ya, termasuk komplikasi yang serius dan tergantung cara pengerjaannya ya. Kalau jahitan pull stringnya atau jahitan untuk menjerat mukosanya atau selaput lendirnya itu terlampau tipis, dia akan robek ya. Kalau terlampau tebal maka tidak bisa kita tarik, itu jadi problem. Jadi stapler dikerjakan itu tergantung hasilnya, tergantung dokter bedah mengerjakannya ya. Jelas ya, ada banyak problem sehingga hasilnya apakah baik atau tidak baik. Tetapi menurut guideline itu tadi, alternatif kedua sesudah operasi konvensional pada derajat 3, dan untuk derajat 4 itu alternatif pertama sesudah operasi konvensional. Jadi kalau derajat 3 dan derajat 4 terbaik adalah operasi konvensional. Itu pun juga secara teknis harus teliti. Apakah 3 anal cushion itu membesar atau tidak? Apakah minor anal cushion juga membesar atau tidak? Baru dokter bedah memutuskan mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Itu kunci supaya tidak kambuh dari sisi teknik, tetapi juga dari sisi guideline ya. Kira-kira itu Dewi yang saya bisa jelaskan. Semoga bisa menjawab. Bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.